Polsek Siak Hulu menangkap 3 pelaku penyalahgunaan narkoba yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Divisi Humas Polri kembali melakukan pelatihan kehumasan bagi personel Humas Mabes Polri dan Polda se-Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dalam bertugas. Polres Metro Jakarta Barat bersama Forkopimda Jakarta Barat menggelar simulasi sistem pengamanan kota di lapangan hijau Polres Metro Jakarta Barat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 13 Agustus 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, meresahkan masyarakat, Kapolsek Siak Hulu bergerak cepat menangkap 3 pelaku penyalahgunaan narkoba. Kapolsek Siak Hulu AKP Ardiansyah Musyrid menangkap 3 pelaku pengonsumsi narkoba sabu-sabu dan pil ekstasi yang sudah sangat meresahkan masyarakat di Desa Tanjung dalam Barak Tara, Takbuluh dan Lubuk Siam. Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja melalui Kapolsek Siak Hulu AKP Ardiansyah Musyrid mengungkapkan ketiga pelaku adalah ME 47 tahun dan EK 36 tahun dan PI 32 tahun merupakan warga desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu yang sudah sangat meresahkan dan sudah banyak laporan masyarakat tentang para pelaku telah melakukan penyidikan atas laporan masyarakat. Ketahui keberadaan pelaku di Jalan Buana, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, di mana saat itu mereka sedang berpesta narkotika jenis sabu. Di saat ditangkap, ketiganya sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah digeledah ditemukan 1 paket kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1 butir pil ekstasi. Polsek Siak Hulu juga menemukan barang bukti uang senilai 2,3 juta dari tangan MI dan juga bandar sabu diakui hasil dari penjualan narkoba. Pemirsa, bertempat di Mapolres Asahan dilaksanakan press release terkait tindak pidana narkotika jenis sabu 13 kg dan ganja 130 kg periode 19 sampai dengan 31 Juli 2024. Dipimpin langsung Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi, didampingi Kasat Narkoba AKP Doli Silaban dan KBO Sat Narkoba Ibda Ahmad. Data ungkap kasus Satres Narkoba tersebut merupakan data periode 19 sampai dengan 31 Juli 2024 dengan barang bukti 130 bungkus narkotika jenis ganja seberat 130 kg, 11 bungkus plastik teh Cina warna hijau coklat berisi narkotika jenis sabu seberat neto 11 kg, dan 1 bungkus plastik teh Cina warna merah putih berisi narkotika jenis sabu seberat 1 kg dan juga bungkus plastik warna kuning berisi 1 bungkus plastik warna putih bergambar ikan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1 kg. Dari 4 tersangka yang berhasil diamankan terdiri dari 2 orang pelaku tindak
pidana jenis ganja dan 2 orang pelaku tindak pidana jenis sabu. Polres Asahan akan selalu berkomitmen memerangi narkoba karena narkoba adalah musuh bersama. Humas Polres Asahan dalam press release tersebut, Kapolres Asahan meminta kepada masyarakat agar jangan sungkan dan jangan takut dalam memberikan informasi terkait dengan peredaran narkoba di Kabupaten Asahan. Dari FKPD semuanya kita minta dia otaknya, dia pemilik, dia mencari barang itu. Bukan, ini kan berdua itu, satu sama R kita amankan. Berdua aja. Pada saat tabrak itu kan si otaknya ini kan kabur, si R bisa kita amankan. Nah, tapi dialah otaknya. Dia kabur kemana Pak? Harusnya dia sempat pokoknya di Banda Aceh kita amankan di Polres Donggala kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dengan menggelar konferensi pers terkait hasil pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Donggala. Tersangka yang berhasil diamankan adalah AN, 40 tahun, seorang laki-laki berprofesi sebagai wira swasta yang beralamat di Desa Rerang, Kabupaten Donggala. Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Donggala. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti, yakni 1 paket klip besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 26,97 gram serta 1 paket klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,76 gram. Selanjutnya tersangka AN akan menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pemirsa, berawal dari penemuan mayat di emperan toko, Polresta Sukabumi mengungkap dugaan kasus pembunuhan. 4 pelaku berhasil diamankan. Pelaku MJY diamankan di Baros Sukabumi, HS diamankan di Cikole Sukabumi, CA dan ES diamankan di Citamiang Sukabumi. Pasca terjadinya dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan korban LFH 36 tahun meregang nyawa di emperan toko di kawasan Jalan Cikirai, Kebonjati, Cikole, Sukabumi. Tim Jatanras Satreskrim Polresta Sukabumi bergerak cepat hingga berhasil mengamankan 4 terduga pelaku di beberapa lokasi. Kapolresta Sukabumi AKBP Rita Suwadi saat konferensi pers di halaman Mapolresta Sukabumi menyampaikan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut diduga dipicu amarah terduga pelaku JA yang menuduh korban LFH telah mencuri telepon genggam miliknya saat diisi daya di depan salah satu toko di Jalan Ahmad Yani, Cikole, Kota Sukabumi. AKBP Rita Suwadi melanjutkan selang 2 pekan pelaku JA bertemu korban di depan Supermall di Jalan Ahmad Yani yang kemudian langsung melakukan aksi penganiayaan terhadap beberapa terduga pelaku lainnya. Aksi penganiayaan dan pengeroyokan tidak berhenti di situ. Terduga pelaku membawa korban yang masih dalam keadaan sadar ke sekitaran Jalan Cikirai dan kemudian pelaku kembali melakukan penganiayaan dan pengeroyokan bersama 3 terduga pelaku lainnya hingga mengakibatkan korban terluka parah dan meninggal dunia. Tepatnya di depan toko Asia telah terjadi pencurian 1 unit handphone Oppo F9 yang sedang di-charge milik saudara JA alias J, pelaku yang dilakukan oleh saudara LFH korban, yang mana perbuatan tersebut terekam CCTV sehingga saudara JA alias J mencari keberadaan saudara LFH. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Supermall, saudara LFH korban ditemukan oleh JA sehingga dikeroyok dan dianiaya. Adapun pasal yang diterapkan itu pasal 170 ayat 3 KUHP
tentang pengeroyokan yang menyebabkan meninggal seseorang, pidana penjara 12 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal seseorang, pidana penjara 7 tahun. Saat ini para pelaku dalam proses penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pemirsa, Polsek Tambora, Jakarta Barat berhasil mengamankan 2 pelaku spesialis pencurian sepeda motor. Penangkapan ini dilakukan setelah keduanya melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Tim Reskrim Polsek Tambora berhasil mengamankan pelaku spesialis curanmor berinisial DY alias Koyo di rumahnya di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, dan AN usai dilakukan pengembangan. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Rahmat Wibowo menjelaskan bahwa kedua pelaku ini merupakan spesialis curanmor yang sudah melakukan aksinya sebanyak 15 kali di wilayah Tambora. Mereka menyasar motor yang terparkir di gang-gang sempit dengan pengamanan minimal. Dari hasil penyidikan didapat bahwa pelaku beraksi menggunakan anak kunci palsu dan menyasar motor dengan kunci yang sudah agak rusak. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menyita 4 unit sepeda motor dari tangan pelaku. Para pelaku spesialis kendaraan bermotor, pencurian, terus salah satu dari pelaku memang seorang residivis. Untuk kendaraan yang diamankan, sementara sebanyak 4 unit kendaraan bermotor, kemudian alhamdulillah pelaku dapat kita amankan di daerah Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Untuk pelaku yang sudah kita interogasi, sementara melakukan pencurian sebanyak 15 kali. Untuk sasarannya di gang-gang sempit yang memang sepi. Kemudian untuk daerahnya daerah Tambora, terus kemudian Jembatan Besi, Kerendang, dan Tanah Sereal. Pasal yang disangkakan pelaku, pasal 363 KUHP untuk ancamannya 5 tahun penjara. Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Doni Agung Harfida mengatakan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan korban curanmor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolri hadir mendampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam acara pembukaan Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Palembang. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.